Menurut Sawata dan Hui 2023, resiliensi merupakan cara seseorang mengatasi serta beradaptasi terhadap keadaan yang berat ataupun problem yang terjadi dalam kehidupannya. Sedangkan resiliensi komunitas sendiri dapat diartikan sejauh mana kemampuan sebuah komunitas agar terus bertahan serta dapat beradaptasi dalam memprediksi dan merespon perubahan sosial dalam waktu yang cepat. Ashari 2023. Menurut Kirmayer dalam Yuryadi 2017, mengungkapkan bahwa resiliensi kolektif adalah gagasan mengenai bagaimana daya tahan masyarakat atau komunitas dalam menghadapi suatu tekanan serta segala tantangan hidup lewat pengembalian fungsi-fungsi relasi sosialnya. Masyarakat tradisional sendiri merupakan sebuah masyarakat yang masih memelihara sikap, norma-norma, serta nilai-nilai yang melekat pada budaya-budaya lokal masyarakat tersebut. Pendidikan multikultural mempunyai peran yang sangat penting guna menimbulkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya mengusahakan keseimbangan terhadap akses hak hidup yang semakin bermartabat. Menurut Banks dalam Budi Asmoro 2014, memaparkan bahwa pendidikan multikultural adalah gagasan yang mengusahakan supaya peserta didik memperoleh kesempatan yang rata dalam proses berprestasi secara akademik dengan menekankan pada aspek vitalis keragaman etnik serta budaya dalam membentuk kehidupan yang memprioritaskan prinsip-prinsip saling menghormati, kesetaraan, serta mempunyai komitmen secara moral untuk menciptakan keadilan sosial. Menurut Mesden dalam Budi Asmoro, pendidikan anak sebagai aset produktif memiliki kedudukan yang penting dalam proses mengembangkan resiliensi kolektif masyarakat. Bangsa Indonesia yang terkenal dengan sikap toleransinya, gemar gotong royong, serta menjalankan dinamika among serta rembuk perlu diangkat kembali sebagai nilai-nilai yang penting dalam pendidikan di masyarakat. Selain pendidikan multikultural, tradisi tahlilan juga merupakan salah satu bentuk dari resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Menurut Solihin dalam Bima 2018, tradisi tahlilan adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Lebih lanjut, ia juga memaparkan bahwa tradisi tahlilan atau kendurin ini digunakan Sunan Ampel guna mengganti tradisi Jawa kuno asli, yaitu salah satu upacara yoga tantra dalam membentuk pancamakara atau malima yang mencakup matsya atau ikan, mangsya atau daging, madya atau minuman keras, maituna atau bersetubuh, serta muhra atau bersemedi. Mereka melaksanakan upacara malima dengan membentuk sebuah lingkaran yang terdiri atas perempuan serta laki-laki dalam kondisi telanjang. Kemudian di tengah tersedia makanan, ikan, daging, dan minum minuman keras. Setelah mereka makan dan minum sampai mabuk, mereka ramai-ramai bersetubuh. Setelah nafsu syahwat dan perut sudah terlampiaskan, kemudian mereka akan melaksanakan semedi. Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi tersebut diganti oleh Sunan Ampel dengan kendurin, yang mana upacara ritualnya terdiri atas kaum pria yang menggunakan pakaian gamis, mengelilingi tumpeng minuman, teh manis, serta makan bersama-sama. Sisanya dibawa pulang sebagai berkat atau nasi barokah sebab telah melalui proses penyucian lewat doa. Mengamati mengenai kejadian masyarakat muslim yang sangat bermacam-macam paham serta aliran menyisakan beberapa hal yang menarik serta menjadi suatu hal penting untuk diteliti dan dikaji. Salah satu dari keberagaman aliran dan paham itu kemudian memunculkan karakteristik ekspresi religi dalam bentuk khasanah budaya agama. Dengan kata lain, bagaimana individu ataupun jamaah atau kelompok guna mengekspresikan pengalaman religiusnya yang unik. Dari berbagai macam keberagaman tersebut tidak hanya sebagai pemenuhan religiusnya saja, tetapi lebih dari itu, yakni dapat membangun resiliensi, solidaritas sosial,
bahkan dapat menjadi mediasi untuk kekuatan politik serta membangun bangsa. Selanjutnya, membangun resiliensi individu. Menurut Bernard dalam Yuriadi 2017, membangun resiliensi dengan usaha membangun manusia menuju kehidupan yang lebih sehat. Sebagai usaha dinamis di tengah kelompok masyarakat, membangun resiliensi mempersiapkan ruang interaksi antara aspek psikologis manusia dengan lingkungannya. Menurut Masten, memperkukuh resiliensi masyarakat tradisional selalu mempunyai fokus pada kehidupan anak-anak, keluarga mereka, serta tradisi mereka ketika menjalani kehidupan sehari-harinya yang masih terbalut dengan sistem natural lingkungan alam di mana tempat mereka hidup. Menurut Banks dalam Yuriadi, pengukuhan identitas etnik terhadap pribadi-pribadi yang berasal dari komunitas masyarakat tradisional yang terasingkan menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan rasa percaya diri serta mengembangkan kesadaran. Dalam proses mengembangkan diri tentu tidak semudah yang dibayangkan. Akan tetapi, untuk mewujudkan kesadaran perlu mempunyai pengorbanan dengan melaksanakan proses pendidikan formal serta pendidikan budaya. Menurut Banks, adapun prinsip-prinsip kurikulum pendidikan multikultural untuk dapat menguatkan identitas etnik menurut National Council for the Social Studies atau NCSS yakni sebagai berikut. Pertama, keragaman budaya serta etnik perlu diperkenalkan dan dihargai oleh tiap-tiap individu ataupun kelompok, termasuk juga unsur keluarga serta masyarakat. Kedua, keragaman budaya serta etnik perlu ditujukan agar dapat menguatkan, mengeratkan serta meningkatkan daya tahan atau resiliensi masyarakat. Yang ketiga, kesetaraan dalam memperoleh kesempatan, terkhusus dalam hal akses pendidikan serta ekonomi, perlu diberikan untuk semua kelompok etnis atau golongan. Kemudian yang terakhir, pengenalan identitas budaya serta etnik perlu ditunjukkan sebagai pilihan merdeka tiap-tiap individu dalam keadaan yang demokratis.